Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. 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 Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rista Aldila Syarif SMM selaku pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Optimasi, Resiko, dan Ketidakpastian Permintaan dan Penawaran serta Analisis Dua Perusahaan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmat Padilla. Di sini saya bertugas sebagai moderator. Adapun rekan-rekan saya di kelompok 2 ada Tuta Bramasta, M. Alif Imani Fatihah, dan Stanley Kevin. Baiklah, kita akan langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu optimasi. Optimasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik atau tertinggi. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran di mana sebuah kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Winardi tahun 1996, optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum, optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks. Selanjutnya, maksimasi nilai perusahaan. Dalam ekonomi manajerial, tujuan pokok manajemen adalah memaksimalkan nilai perusahaan yang merupakan pekerjaan yang kompleks karena mencakup faktor-faktor penentu penerimaan, biaya dan tingkat diskonto untuk setiap tahun pada masa yang akan datang. Faktor-faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain sehingga membuat masalah menjadi lebih rumit. Baiklah, selanjutnya macam-macam optimasi. Yang pertama, optimasi tanpa ada batasan. Optimasi fungsi dari suatu variabel telah dibahas pada bagian sebelumnya. Di depan sudah diperkenalkan istilah maksimum dan minimum, menentukan produksi optimal hingga bagaimana mencari titik produksi yang menunjukkan produsen mencapai profit maksimal. Optimasi yang dimaksud adalah menemukan nilai dari suatu fungsi dan kemudian melihatnya apakah maksimum atau minimum. Optimasi tanpa batasan yang dibahas pada bagian ini lebih sulit dibandingkan sebelumnya, karena variabel yang dibahas lebih dari satu. Contoh, fungsi f dalam kurung x, y akan berada pada titik optimum bila depresiasi pertama nilainya disamakan dengan 0. Dengan demikian bisa dikatakan variabel x dan y berada pada titik stasioner pada x sama dengan dan y sama dengan. Jika derivasi pertama secara parsial untuk f kedua variabelnya sama dengan 0, maka dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya, optimasi dengan batasan. Istilah batasan dalam ekonomi bisa juga disebut kendala atau constraints. Seperti yang sudah disebutkan di atas, misal untuk mencapai profit maksimum, ternyata produsen menghadapi batasan biaya. Konsumen untuk mencapai kepuasan maksimum. Ada batasan pendapatan. Analisis yang akan dibahas di bagian ini disebut optimasi dengan batasan. Penyelesaian optimasi juga dibatasi dengan fungsi dua variabel dasar. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Terdapat fungsi yang dicari nilai stasionernya dengan batasan fungsi. Misal, jadi akan dicari nilai optimum, tetapi dibatasi oleh fungsi. Fungsi ini sering disebut sebagai kendala. Istilah lain sebagai fungsi tujuan yaitu objective function. Dan ada sebagai kendala konstanta. Ada dua metode yang akan dibahas dalam bagian ini. Pertama, metode substitusi, dan yang kedua adalah metode Lagrange multiple. Selanjutnya, resiko dan ketidakpastian akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan risiko dan ketidakpastian. Risiko dan ketidakpastian. Risiko. Menurut Frank Knight yang dikutip dalam Robinson dan Berry 1987, risiko merupakan peluang terhadap suatu kejadian yang dapat diketahui oleh pembuat keputusan yang didasarkan pada data historis dan pengalaman serta pengelolaan kegiatan usaha. Selanjutnya, ketidakpastian. Menurut Countur 2004, ketidakpastian ini terjadi akibat kurangnya atau tidak tersedianya informasi yang menyangkut apa yang akan terjadi. Ketidakpastian yang dihadapi oleh perusahaan dapat berdampak merugikan atau menguntungkan. Apabila ketidakpastian yang dihadapi berdampak menguntungkan, maka disebut dengan istilah kesempatan atau opportunity. Sedangkan ketidakpastian yang berdampak merugikan disebut sebagai risiko. Selanjutnya ada macam-macam risiko. Yang pertama ada risiko berdasarkan sifat. Risiko spekulatif, yaitu risiko yang memang sengaja diadakan agar di lain pihak dapat diharapkan hal-hal yang menguntungkan. Selanjutnya, risiko berdasarkan dapat tidaknya diahlikan. Risiko yang dapat dialihkan yaitu risiko yang dapat dipertanggungkan sebagai objek yang terkena risiko kepada perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi.
Selanjutnya, risiko yang tidak dapat diahlikan yaitu semua risiko yang termasuk dalam risiko spekulatif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada perusahaan asuransi. Yang ketiga, risiko berdasarkan asal timbulnya. Ada risiko internal dan ada risiko eksternal. Next slide. Selanjutnya, teknik pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Yang pertama ada teknik optimasi. Dalam aspek manajerial, pilihan yang paling optimal merupakan solusi yang efektif dan efisien. Dan yang kedua, teknik analisis risiko. Risiko adalah hal yang tidak akan pernah dapat dihindari pada suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan manusia, termasuk aktivitas proyek pembangunan dan proyek konstruksi. Dan yang ketiga, teknik pendugaan atau peramalan. Peramalan kualitatif didasari oleh survei terhadap rencana para eksekutif bisnis untuk rencana pengeluaran pembangunan dan peralatan. Next. Selanjutnya ada perbedaan ketidakpastian dan risiko. Yang pertama, perbedaannya adalah risiko jenis subjek yang tidak kumulatif, dan yang kedua, tidak dapat mengukur fluktuasi dengan probabilitas. Yang ketiga, tidak ada data pendukung mengukur kemungkinan kejadian, sedangkan ketidakpastian mengukur kuantitas atau quality subject, ukuran empiris. Yang kedua, dapat mengukur kemungkinan nilai suatu kejadian dengan fluktuasi, dan yang ketiga, ada data pendukung mengenai kemungkinan kejadian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Duta Bramasta. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Stanley Kevin. Kepada Stanley Kevin, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang bagian permintaan. Teori permintaan menjelaskan sifat para pembeli dalam permintaan suatu barang. Sedangkan teori penawaran menjelaskan sifat para penjual dalam penawaran suatu barang. Teori permintaan yang menjelaskan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang dan harganya dikenal dengan hukum permintaan yang berbunyi, makin tinggi harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang diminta. Permintaan seseorang atau suatu masyarakat akan suatu barang ditentukan oleh banyak faktor. Di antaranya, faktor-faktor tersebut yang terpenting, salah satunya harga barang itu sendiri, harga barang lain yang bersifat substitutif terhadap barang tersebut, pendapatan rumah tangga atau pendapatan masyarakat, selera seorang atau masyarakat, dan juga jumlah penduduk. Next. Kita bisa dapat lihat di contoh pada tabel berikut. Menunjukkan bahwa makin tinggi harga HP, makin sedikit jumlah HP yang diminta. Pada harga 1 juta rupiah, hanya 500 buah HP yang diminta. Sedangkan jika harga 600.000, sebanyak 900 buah yang diminta. Fungsi permintaan. Pada fungsi permintaan atau demand function ini adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dan semua faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fungsi permintaan spesifiknya kita bisa lihat dalam bentuk linear sebagai berikut. Next. Berikutnya penawaran. Menurut T.G. Larso tahun 2003, penawaran adalah jumlah dari suatu barang tertentu yang mau dijual pada berbagai kemungkinan harga selama jangka waktu tertentu. Ceteris paribus. Dari perumusan tersebut, dapat dilihat bahwa pengertian penawaran menunjuk pada hubungan fungsional antara jumlah yang mau dijual dan harga satuan atau price. Berapa jumlah barang yang ditawarkan atau mau dijual dipengaruhi oleh harga barang bersangkutan. Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri, harga barang pengganti, biaya produksi, kemajuan teknologi, pajak, restribusi, dan perkiraan harga pada masa depan. Menurut Haryati, kurva penawaran adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi antara harga dengan jumlah barang yang diproduksi atau ditawarkan. Kurva penawaran ini merupakan garis pembatas jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Pada tingkat harga yang ditentukan, penjual sendiri bersedia menawarkan lebih sedikit, tetapi penjual tidak mau menawarkan lebih banyak. Penjual bersedia menerima harga yang lebih tinggi bagi suatu jumlah tertentu, tetapi
penjual tidak bersedia menawarkan jumlah itu dengan harga yang lebih rendah. Konsep ini juga sering disebut dengan kesediaan minimum penjual menerima harga atau willingness to accept. Bisa dapat dilihat di gambar di sini ada gambar pergeseran kurva penawaran. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Stanley Kevin. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Alif Imani. Pada Alif Imani dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Ya, materi yang terakhir yang akan saya sampaikan yaitu studi kasus. Yang pertama, contoh perusahaan yang berhasil yaitu PT Sinar Sosro. Adapun strategi yang dilakukan, yakni yang pertama, segmentasi produk. PT Sinar Sosro dihadapkan pada berbagai saingan produk minuman ringan dari pesaing lokal. Sampai pesaing asing, keberhasilan Sosro tidak lepas dari brand teh botol yang dihadapkannya. Sosro semakin kuat karena jaringan distribusi teh botol sampai di titik akhir pelosok. Upaya iklan di media massa, event, maupun promosi yang terus membuat teh botol tertancap di kepala konsumen. Dan yang kedua, targeting. Target dari teh botol ini adalah menyukai rasa asli teh, non-fruity, dan praktis. Para supir atau pejalan kaki. Target pasarnya yaitu orang yang sedang melakukan perjalanan. Sosro juga memiliki keunggulan kompetitif karena merupakan teh siap minum dan kemasan botol yang dipasarkan pertama kali di Indonesia. Dan yang ketiga, positioning. Positioning. Sosro melakukan positioning dengan mengedukasi masyarakat agar tidak merasa aneh untuk meminum teh dalam kemasan botol dan dengan disajikan dingin. Karena pada awal kemunculan produk, masyarakat di Indonesia masih terbiasa untuk minum teh yang disajikan panas. Next. Adapun contoh perusahaan yang mengalami kegagalan atau kebangkrutan yaitu PT Sariwangi. Ini bermula ketika PT Sariwangi ingin mencoba melakukan ekspansi bisnis dengan cara memperluas sistem drainase air dan juga teknologi penyiraman. Namun ternyata proyek ekspansi dan investasi tersebut gagal dan tidak sesuai dengan harapan. Hingga tahun 2015, PT Sariwangi tidak mampu membayar hutang 5 bank peminjam yaitu PT HSBC Indonesia, PT Bank ICBC, PT Bank Rabobank Internasional Indonesia, PT Bank Panin Indonesia Tbk, dan PT Bank Commonwealth. Dan pada tahun yang sama, PT Sariwangi dan Maskapai Perkebunan Indorop langsung memohon perdamaian untuk penundaan kewajiban pembayaran utang kepada kreditur. Namun hingga 2018, kedua perusahaan tersebut tidak memenuhi janjinya. Hingga pada akhirnya, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan perusahaan karena dianggap telah melanggar perjanjian perdamaian soal utang piutang. Walaupun PT Sariwangi bangkrut, produknya tetap ada di pasaran karena pada tahun 1989 PT Unilever ternyata sudah mengakuisiasi teh Sariwangi. Sehingga walaupun PT Sariwangi bangkrut, produk teh celup Sariwangi masih ada. Namun bedanya PT Unilever lah yang sekarang memproduksinya. Dan jatuh bangun PT Sariwangi tidak ada sangkut pautnya dengan PT Unilever. Karena PT Unilever hanya membeli merek, bukan membeli pabriknya. Kesimpulan, PT Sinar Sosro mampu menjaga kualitas produk dan selalu menjaga ketersediaan produknya di pasaran dengan melakukan strategi yang tepat untuk dapat bersaing. Bahan bakunya dari teh yang berkualitas pilihan, karena Sosro memiliki perkebunan. Dalam hal ini, PT Sariwangi salah dalam bertindak karena menjual merek mereka. Dari sini kita belajar bahwa merek adalah aset berharga dibandingkan aset lainnya dan harus berhati-hati ketika ingin menjualnya.
Selain itu, kita harus berhati-hati ketika ingin melakukan ekspansi dan selalu memperhitungkan setiap rencanakan investasi supaya kemungkinan gagalnya kecil. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alif. Itulah materi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 5 mengucapkan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.